Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini. Admin harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, Build Metaverse, karya terbaru dari series Build yang bakal mengudara di tahun 2023 ini ya, tepatnya di Oktober nanti. Yang berdasarkan informasinya cuma bakal rilis 3 episode doang ya. Ya dikit sebenarnya, cuma 3 episode ya. Kayak nggak sebanding aja gitu sama konsepnya yang kayaknya nggak layak ya kalau 3 episode aja. Tapi ya mau gimana lagi, ini memang bukan series utama dari Build yang digarap musiman. Cuman karya yang dibuat untuk ngerayain 10 tahun Gundam series Build ada. Nah, admin harapinnya ya per episodenya bakal ngasih durasi yang cukup panjang ya, atau kalau bisa sama kayak episode-episode di series ya sekitar 20 menitan mungkin. Meskipun kayaknya agak ragu ya, atau bahkan nggak mungkin ya durasinya ini disamain kayak series utama. Mengingat ini kan cuma ONA, yang paling mentok-mentoknya belasan menit atau enggak di bawahnya itu. Kalau lihat dari rilisan sinopsisnya nggak banyak hal yang dijelasin di sini ya. Intinya nyeritain dunia Gunpla Battle yang terhubung ke layanan internet dalam bentuk metaverse. Nah, metaverse sendiri ini merupakan fenomena penggunaan media digital yang memang lagi marak-maraknya dibahas saat ini ya. Nah, bagi yang nggak tahu metaverse sendiri, metaverse ini bisa dikatain sebagai ruang digital atau ruang virtual gitu ya, dimana manusia bisa beraktivitas layaknya mereka beraktivitas di kehidupan nyata, namun ya dalam bentuk virtual. Nah, konsep metaverse inilah yang sepertinya mau ditonjolin di karya Gundam Build kali ini, dimana para player Gunpla dapat berinteraksi satu sama lain dalam ruang dunia Gunpla. Nah, sebenarnya kalau kita bandingin sama series Build sebelumnya ya, contohnya kayak Buildever, sebenarnya konsep ceritanya Buildeverse itu bisa dibilang ya udah nyerupain dunia metaverse juga. Contohnya aja di metaverse ini disebutin kalau mereka bisa ngatur avatar mereka sendiri. Di Buildeverse sebenarnya udah nerapin konsep cerita yang kayak gitu juga. Jadi yang masih admin pertanyain yang bikin beda metaverse sama series-series Build sebelumnya terkhusus Dever ya, bedanya apa? Mungkin ya kalau dilihat dari kata metaverse, ceritanya bakal ngambil konsep yang futuristik, yang artinya segala hal bakal lebih dilakukan secara jauh lebih digital atau virtual. Meskipun ya konsep-konsep series mendahulunya sebenarnya juga udah virtual ya. Nah, ceritanya sendiri ini akan berfokus ke tokoh utama bernama Ryo Hojo, anak laki-laki yang disebutin berasal dari Hawaii. Entah ini Hawaii yang daerah-daerah pantai itu atau Hawaii yang lain ya. Tapi kalau lihat dari stylenya si Ryo ini kayaknya Hawaii yang dimaksud ya Hawaii yang kayak di kehidupan nyata. Ryo Hojo ini digambarin punya pribadi yang ceria banget ya kayaknya. Karakternya sendiri ini menurut deskripsinya diceritain si Ryo Hojo ini tertarik dengan budaya Jepang, samurai, ninja, dan lain sebagainya lah, berkat pengaruh kakeknya yang berasal dari Jepang. Makanya kita bisa lihat avatar si Ryo Hojo ini ngambil desain karakter avatarnya yang nyerupain ala-ala ninja Jepang gitu ya, atau remaja Jepang era samurai gitu. Terutama bagian rambutnya yang kelihatan banget ini gambarin style Jepang-Jepang gitu. Nah, kalau desain karakter dari Ryo Hojo-nya sendiri, kalau lihat wajahnya ya, sekilas pertama kali ngeliat itu inget sama karakter Wistaryo Avam dari Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphan Otherhand. Tapi kalau diperhatikan lebih jelas lagi, kayaknya nggak terlalu mirip ya. Nah, selain Ryo Hojo ada karakter lain juga seperti Seria Urotsuki yang dalam deskripsinya disebutin kalau dia ini yang nantinya bakal ngenalin atau bisa dibilang mentor bagi si Ryo Hojo, tokoh utama kita ya. Di deskripsinya dia diceritain jaga toko hobi gitu, yang artinya nanti bakal jadi tutor bagi Ryo Hojo selama ngerakit Gunpla. Apalagi di deskripsinya disebutin juga kalau si Seria ini konon adalah Gunpla builder terkenal. BTW style Seria di sini kurang lebih satu tipe kayak Ryo Hojo juga ya, ala-ala pakaian santai gitu. Nah, untuk konsep desain dari karakter Seria ini admin belum pernah lihat ya sebelumnya di mana. Nah, kalau mungkin kalian mikir si Seria ini mirip karakter di series Gundam apa, bisa kasih jawaban kalian di kolom komen ya. Oke, nah satu karakter lagi yang banyak diomongin juga ialah karakter Mess Lady yang berdasarkan deskripsinya, dia ini adalah mentor Ryo selama di metaverse ya. Nah, banyak yang duga kalau Mess Lady ini sepertinya adalah avatarnya si Seria ya. Mengingat di posternya kita bisa ngelihat karakter aslinya dengan avatarnya yang berseberangan. Ryo Hojo dengan avatarnya berseberangan, dan si Seria ini berseberangan sama Mess Lady. Nah, Mess Lady sendiri ini banyak diobrolin ya sama orang-orang, karena desainnya yang banyak orang bilang ngambil desain karakter dari Quest Paraya dari Char Counter Attack. Mungkin dari warna rambutnya yang sama-sama hijau ya. Nah, tapi nggak sampai situ aja, orang-orang juga mengkaitkannya sama Char Clone karena karakternya yang pakai topeng, yang namanya sendiri juga Mess Lady ya, atau wanita bertopeng. Dan kalau lihat sekilas dari perangainya dan desain karakternya yang kayaknya bakal ngambil sifat karakter yang agak sedikit keras dan hangat gitu kayak karakter Char Aznable. Nah, karena pencampuran konsep karakter Quest sama Char Aznable, kayaknya karakter ini cocok diberi nama Quest Aznable ya. BTW mungkin ini bakal jadi karakter misterius gitu ya, kayak mungkin kalau kalian ingat di Gundam Breaker Battle Log kemarin mirip kayak Kentaro Mahara. Tapi bedanya si Mess Lady ini motifnya baik ya. Dugaan admin ya paling si Seria sendiri identitas asli dari Mess Lady ini. Apalagi kalau tayangan-tayangan ONA begini kan ceritanya simple, nggak macam-macam gitulah. Nah, dari info karakter ada juga beberapa mobile suit yang sejauh ini ditunjukin. Yang pertama dulu nih, adalah Gundam atau Ra Gundam. Namanya jujur pertama kali admin lihat di websitenya agak sedikit aneh ya.
ya, Lah Gundam. Tapi pas tahu versi penyebutan Jepangnya, oh ternyata Ra Gundam. Nah, berdasarkan deskripsinya rupanya kata La yang pengucapan katanya Lah ini berasal dari bahasa Hawaii ya, yang artinya matahari. Nah, si Ryohojo sendiri ini membuat Lah Gundam ini dari entry grade RX-78 sebagai dasarnya ya. Nah, entry grade sendiri ini bisa dibilang kelas model kit yang punya artikulasi terbatas. Setahu admin di bawahnya HG sedikit mungkin ya. Bisa dibilang setara sama kelas Gunpla First grade zaman dulu. Nah, konsep Lah Gundam ini sendiri Ryo buat menurut semangat Jepang ya, berdasarkan deskripsinya. Dan ini memang kelihatan banget ya, dimana senjata utama dari Lah Gundam ini adalah ngambil konsep tombak yang sepertinya disesuaikan dari beam Javelin RX-78. Di sini elemen RX-78-nya kerasa banget juga ya, kayak shieldnya sama beam rifle-nya yang melekat banget. Oke, lanjut lagi ada juga beberapa mobile suit lainnya kayak Bull Strike Exit Galaxy yang konsep dasarnya ngambil dari Star Bull Strike ya, yang bisa kita lihat kemiripannya sama Star Bull Strike dari bentuk shieldnya. Kemudian ada juga Shin Burning Gundam yang ngambil konsepnya dari Kamiki Burning Gundam yang dikombinasikan dengan sentuhan Master Gundam gitu ya. Nah, lanjut lagi ada juga Gundam 00 Diver Arc yang melanjutkan desain dari Gundam 00 Diver S ya. Tapi kalau diperhatikan konsep warnanya di sini ngambil kombinasi dari warna Gundam Age FX ya. Ada hijau-hijaunya gitu. Nah, lanjut lagi ada juga Plutin Gundam. Kayak ini udah jelas ya ngambil konsep dari series build yang mana ngambil dari series build Diver Rise dari Core Gundam. Dan nama Plutin sendiri jelas di sini sepertinya ialah dari kata Pluto plus 9 ya. Nah, sadar atau enggak mobil suit yang admin sebutin tadi ini rupanya konsepnya ini diambil dari mobil suit utama dari setiap tokoh utama di series utama semesta build ya. Contohnya kayak Bull Strike dari Bull Fighter awal yang dimana dipiloti oleh Iorisei sampai di Diver Rise yang dipiloti oleh Hiroto Kuga. Nah, tapi di sini masih belum dijelasin ya apakah mobil suit atau Gunpla tadi ini bakal dipiloti oleh siapa. Apakah orang yang sama seperti series build sebelumnya atau orang yang berbeda. Kalau orangnya sama ada kemungkinan besar cerita dari Build Metaverse ini bakal nunjukin ke kita bahwa series build ini sebenarnya masih saling terhubung. Tapi kalau bener gitu mungkin bakal berat ya ceritanya, mengingat ini cuma 3 episode. Oh ya, selain Gunpla tadi terdapat juga Gunpla jenis SD ya, yaitu SD Gundam Cross Silhouette F Kunoichi Kai. Yang jelas juga kayaknya ini ngambil konsep dari Gunpla-nya Ayame dari Gundam Build Diver, yaitu Zero Maru. Nah, diduga kuat ini bakal jadi mobil suitnya si Seria ya, kalau semisal kita ngacu ke posisi di posternya. Nah, selain mobil suit tadi ada juga beberapa yang belum dijelasin tapi sudah nongol aja di posternya, yaitu di bagian tengah poster ada Gunpla yang udah jelas ya, kayaknya ngambil konsep Gundam Barbatos. Terus ada juga Gunpla yang setipe kayak Super Fumina dari Build Fighter Try, yang mana desain dari Gunpla ini kalau dilihat sekilas tampilannya mirip kayak si Ryo ya, model-modelannya gitu. Mungkin bisa jadi pilotnya nanti adalah kerabatnya si Ryo, mungkin kayak kakak perempuannya, ya bisa jadi. Terus yang terakhir yang nongol di posternya adalah tampilan siluet yang masih misterius ya, yang mungkin bakal jadi lawan terakhir di series Ona ini. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas di updatean Build Metaverse kali ini. Kita tunggu updatean selanjutnya lagi, bakal ada Gunpla apalagi yang bakal dirilis, mengingat ini tayangnya kan juga masih lama ya, Oktober nanti. Akhir kata admin pamit undur diri, bye bye.